Bertemu lagi dengan channel Education Store, channel yang membahas tentang edukasi, tutorial, engineering, masalah permesinan kapal ataupun sehubungan dengan kehidupan pelaut. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana cara menangani masalah ketika pompa ketika beroperasi terdengar begitu bising. Biasanya ini terjadi akibat daripada bearing motor yang sudah tidak bekerja dengan optimal. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang boiler pit water pump. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke edukasinya. Namun sebelum itu, saya harap dukungan channelnya dengan subscribe, share, like, dan komen. Baiklah teman-teman, sekarang kita lihat inilah pompa pit water pump boiler. Ini ketika beroperasi dia mengalami suara yang sangat bising diakibatkan oleh bearing yang sudah rusak. Sebelum itu kita harus siapkan kunci-kuncinya seperti palu, kunci-kuncian lain, obeng, ataupun peralatan lainnya yang sehubungan dengan pembukaan motor. Namun terlebih dahulu kita matikan arus listriknya dulu dari breaker. Kemudian kita menutup kerannya. Selanjutnya kita akan membuka sambungan listrik pada motor ini. Kita buka covernya dulu. Kemudian kita akan membuka atau melepas kabel atau koneksi wiring listriknya agar nanti kita bisa mengangkat motornya dan kita bawa ke workshop. Pertama-tama kita buka covernya dulu. Nah, sebelum membuka kita harus melakukan foto wiring terlebih dahulu agar tidak melakukan kesalahan pada saat pemasangan nanti. Namun sebelum melepas kabelnya kita harus terlebih dahulu memastikan arus listrik tidak ada pada rangkaian electric wiring ini. Nah, setelah dipastikan tidak ada arus listrik lagi, kita bisa disconnect electric wiring. Electric wiring sebaiknya kita gunakan isolating tape untuk menjaga tiba-tiba ada sambungan arus listrik dan itu bisa membahayakan para pekerja. Nah, kemudian kita melepaskan baut kopling dari motor yang menghubungkan dengan antara motor dengan pompa. Kita lepaskan bautnya satu-satu. Kemudian baut yang menghubungkan atau yang mengikat motor ke bodi pompa. Setelah semuanya terlepas, kita angkat motornya dan kita segera membawanya ke workshop. Karena kebetulan workshopnya ada di bagian bawah, di lantai bawah, maka kita turunkan dengan menggunakan engine room crane. Nah, ini kita bisa lihat kerennya. Kita turunkan dengan menggunakan remote. Nah, setelah itu kita masukkan motornya ke dalam bengkel. Nah, di bengkel ini kita akan melepas covernya terlebih dahulu untuk kita keluarkan rotornya. Nah, inilah cover dan dapat kita lihat itu adalah spring daripada dudukan bearing. Nah, kita harus hati-hati mencabut bearing ini jangan sampai merusak rotor. Namun terlebih dahulu kita benar-benar bersihkan shaftnya, kemudian kita tracker. Nah, dapat kita lihat seperti ini teman-teman. Usahakan sebelum membuka sesuatu barang atau komponen harus diperhatikan benar-benar posisi daripada
komponen itu sendiri. Agar tidak terjadi kekeliruan, sebaiknya memang harus diukur agar tahu sebelum dan sesudah pemasangan. Kita keluarkan bearingnya, kemudian kita ganti dengan bearing yang baru. Namun terlebih dahulu kita panaskan bearingnya dulu sebelum dipasang. Nah, setelah itu kita pasang dan kita benar-benar bersihkan di bagian bearing yang sudah kita pasang. Nah, bearingnya ada dua ya, bearingnya ada bagian bawah dan bagian atas. Kemudian kita pasang kembali rotornya, kemudian kita lengkapi, kita pasang kembali kipas motornya. Setelah kita memasang bearingnya, kemudian kita memasang koneksi koplingnya kembali. Jangan lupa posisi pinnya. Setelah lengkap terpasang, kita mencoba memutar rotornya, shaftnya, untuk memastikan perputarannya tidak ada kendala. Kemudian kita kembali melakukan pemasangan. Nah, kita kembalikan dan mengikat semua bautnya. Begitupun electric wiringnya. Fungsi kita mengganti ini agar putarannya dia terdengar cukup normal, tidak terlalu bising. Kemudian untuk mengantisipasi adanya motor terbakar diakibatkan daripada bearing yang terbakar, sehingga mengakibatkan motor atau rotor high temperatur atau memiliki temperatur tinggi, suhu yang tinggi, sehingga mengakibatkan motor juga ikut terbakar. Ini kita sudah marking posisi koplingnya. Ini hanya untuk memastikan pemasangan sebelum dan sesudah itu benar-benar sama, tidak terjadi kekeliruan pada saat pemasangan. Dan ini kita harus benar-benar mengencangkan pemasangan baut ini, karena ini cukup berbahaya, karena pada bagian kopling ini dia memiliki putaran yang sangat tinggi, dan jangan sampai terjadi kekendoran pada saat mengencangkan baut. Begitupun pengikat motor terhadap bodi pompa. Nah, kita bisa saksikan sama-sama. Kita memasangnya dengan memastikan pemasangan baut ini benar-benar kuat. Jika misal baut itu susah untuk kita masukkan, jangan dipaksakan, karena itu bisa merusak drat daripada baut itu sendiri. Nah, kita benar-benar kencangkan dengan menggunakan extension tools agar torsi yang kekencangan yang kita inginkan itu lebih baik daripada menggunakan satu buah kunci. Nah, setelah baut ini kencang, kita harus tetap mencoba memutar koplingnya. Apakah rotor ini susah untuk berputar atau cukup mudah? Dalam artian tidak terjadi gesekan atau jepitan terhadap salah satu komponen pada motor dan kopling ini. Jadi perlu dijelaskan, apabila kondisi bearing motor itu sudah tidak bekerja dengan baik, sebaiknya kita melakukan pergantian bearing. Karena kenapa? Kembali saya jelaskan, apabila bearing pada motor ini kita paksakan untuk dia tetap bekerja, kemungkinan besar bearing ini akan mengalami kenaikan suhu ataupun dia bisa hangus, sehingga pada saat dia terbakar otomatis sangat berpotensi kondisi udara ataupun temperatur pada motor juga akan mengalami kenaikan, dan bahkan bisa juga motor ikut terbakar. Jadi jangan memaksakan pompa itu bekerja, motor itu bekerja apabila kondisi bearingnya sudah tidak selayaknya beroperasi. Setelah itu, setelah semua
kopling maupun baut pengikat motor kepada bodi pompa sudah selesai dikencangkan. Kita coba memutar koplingnya untuk memastikan dia bisa berputar dengan normal. Kemudian electric wiringnya juga kita pasang, dan pastikan pemasangan itu tidak terjadi kekeliruan. Kemudian kita pasang covernya. Kita coba buka kerannya, karena kita akan melakukan pengetesan pada pengoperasian pompa. Setelah semuanya terbuka, maka terlebih dahulu kita nyalakan powernya, kita on switchnya, kemudian kita melakukan pengetesan. Kita harus bisa membandingkan bunyi suaranya itu harus lebih lembut daripada sebelumnya yang sangat terdengar bising. Dan juga kita harus mengecek ampere daripada motor, jangan sampai dia lebih tinggi daripada sebelumnya atau daripada standar ampere motor pompa. Baik, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Namun jika ada saran dari teman-teman, saya sebaiknya membuat konten apa, pembelajaran apa yang sehubungan dengan kehidupan ataupun permesinan di kapal, silahkan cantumkan di kolom komentar. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video edukasi berikutnya.